Qin Yaonan 28 tahun, pahlawan dari negara Daxia. Panglima tertinggi pasukan Longxiang, 20 tahun yang lalu oleh salah satu klan, Qin Zongheng dari keluarga Qin diadopsi, kemudian dilatih oleh Qin Zongheng. Bersamanya jangankan menyentuh rakyat kita, bahkan menyentuh seekor anjing Daxia pun akan membuat mereka membayar harganya. Siapapun yang berani menantang Daxia, jauh pun akan tetap dikejar. Pria yang luar biasa seperti itu. Panglima sudah di sini selama 5 tahun, mengancam seluruh 16 negara Mobei, membuat musuh luar tidak berani masuk, dan para pengkhianat tidak berani bicara. Selama 5 tahun ini, demi menjaga gerbang utara negara Daxia, Anda tidak pernah menghubungi keluarga. Tahun lalu 16 negara bersekutu, bekerja sama dengan orang dalam. Saat itu Anda tidak tidur 10 hari 10 malam, menghabisi 300.000 penyerbu sendirian, termasuk beberapa tokoh tingkat dewa perang. Tanpa adanya Anda, tidak akan ada negeri agung saat ini. Aku harus pulang sebentar. Aku akan pergi bersamamu. Siapkan pesawatnya. Siap. Tak kusangka aku akan melihat nisanku sendiri. Tuan muda, kami sudah memeriksanya. Batu nisan Anda ini didirikan oleh istri Anda, Lu Lingxi. Lingxi. Ayo pergi. Tuan Muda Song. Selamat datang, Nona Lu. Tuan Muda Song, soal biaya medis Xiao. Tolong kasihanilah kami yang sebatang kara ini. Beri kami waktu beberapa hari lagi. Setelah aku mengumpulkan uangnya, aku pasti akan segera memberikannya padamu. Aku minum gelas ini sebagai tanda hormat. Minta bantuan pada Song Tian. 1 gelas mana cukup? Isi sampai penuh. Tidak bisa. Tidak. Aku tidak bisa minum alkohol. Minum. Apa yang tidak bisa, ayo minum. Kak, aku tidak bisa minum. Tolong jangan sentuh aku. Minumlah. Song Tian, jangan sentuh aku. Minum, sudah kubilang kau harus minum. Aku tidak bisa, jangan sentuh aku. Lu Lingxi. Keluarga kita adalah teman lama. Saat kakekmu meninggal dunia, keluargamu jatuh miskin. Aku sudah banyak membantumu, kan? Rumah sakitku bukan lembaga amal. Ini juga harus mencari keuntungan. Jika tak bisa bayar biaya inap lagi, aku akan mengusir putrimu keluar. Direktur Song, asalkan Anda tidak mengusir Xiao, aku akan penuhi semua syaratmu. Direktur Song, asalkan Anda tidak mengusir Xiao, saya akan penuhi syarat apapun. Penuhi syarat apapun ya. Lepas bajumu. Tak mau lepas? Sini, biar aku sendiri yang lakukan. Jangan sentuh aku. Direktur Song, tolong hargai diri Anda. Aku sudah menikah. Sudah menikah, ya? Aku justru suka wanita yang sudah menikah. Ahahaha. Jangan, lepaskan, kau bajingan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Song Tian, kau, jangan sentuh aku, bajingan. Lepaskan aku, jangan raba aku. Kalian bertiga, pergi dari sini. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku suka yang liar. Aku akan buat kau merasa sangat nikmat hari ini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Lu Lingxi, kau sok suci ya. Suamimu sudah mati. Sudah bertahun-tahun kau tak merasakan pria, kan? Hari ini aku akan buat kau puas. Kemari kalian.
Aku akan buat kau sangat puas. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Ah, Yao. Lingxi, ini aku. Aku sudah kembali. Ah, Yao. Song Tian, kau hebat juga ya. Berani gunakan mayat palsu untuk menipu Lingxi. Xiniao, kau pikir kau jago berkelahi. Jago berkelahi tak ada gunanya. Di Mingzu selain keluarga Wu, tak ada yang bisa melawanku Song Tian. Ah, Yao, jangan ke keluarga Wu. Kekuatan di belakangnya tak bisa kita lawan. Lingxi, tenanglah. Selama ada aku takkan ada yang menyakitimu. Ada apa, dokter? Saya mendeteksi di tubuh Qin Xiao sejenis virus yang tidak dikenal. Saat ini sampelnya sudah dikirim. Tuan muda ini data keluarga Lin. Lingxi. Demi Xiao, aku harus pergi ke Donghai. Baik, aku akan menunggumu kembali. Kali ini ya, Departemen Perang tak bisa membantumu secara terbuka. Dasar kau tidak punya mata, cepatlah pergi dari sini. Sialan sekali. Berhenti. Apa kau bicara padaku? Jilat sampai bersih ludahmu itu. Kau mau mengajariku cara bertindak? Heh. Di seluruh Donghai ini, tak banyak yang berani melawanku, Aoye. Siapa kau sebenarnya, nak? Apa kau tahu siapa yang ada di dalam sana? Siapa? Bukankah hanya orang mati? Dia adalah anggota pasukan Longxiang. Prajurit yang menjaga perbatasan. Pahlawan yang melindungi Daxia. Aku memberimu satu kesempatan. Berlutut dan bersujudlah 3 kali. Akui kesalahanmu dan minta maaf. Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih banyak. Dia adalah tuan muda kedua keluarga Ao. Kau tak sanggup menyinggung Aoye. Cepatlah pergi dari sini. Aku berlutut padanya. Apa dia pantas? Lagi pula, jika aku berlutut padanya, apa dia berani menerimanya? Kau yakin? Kau berani menyentuhku? Bersujudlah. Siapa yang berani selancang ini? Siapa yang berani bersikap selancang ini? Kakak besar, Keberanianmu patut dipuji, nak. Sayangnya kau mengusik orang yang salah. Kau tidak mau tanya alasannya. Alasan, rakyat jelata ini di depan keluarga Au hanyalah sekumpulan semut belaka. Berlutut dan minta maaflah sekarang selagi sempat. Bagaimana jika aku tidak mau? Hahaha. Mengusik keluarga Au di Donghai. Kau pasti mati hari ini. Aku ingin tahu bagaimana caraku mati hari ini. Hamha. Ao Xuan dari keluarga Ao memberi salam pada Nona Luo. Tuan muda Qin, Kau adalah... keluarga Luo Donghai, Luo Si. Keluarga Luo Donghai. Keluarga Luo Donghai? Belum pernah dengar. Wajar jika Tuan muda Qin belum mendengarnya, tapi aku sudah memperhatikanmu sejak lama, Tuan muda Qin.
Dan aku juga tahu Tuan Muda Qin datang ke Donghai demi antibodi. Tuan Muda Qin, ada sebuah kerjasama. Bagaimana jika kita bicara di mobil? Aku tak mau melihat mereka lagi, buang ke laut saja. Baik, Nona. Katakanlah, Nona Luo, kerjasama seperti apa yang kau inginkan? Jangan bahas kerjasama dulu. Tuan Muda Qin, hanya ada kita berdua di sini. Apa kau ingin mengenal satu sama lain lebih dalam? Nona Luo, aku sudah menikah dan punya putri berusia 6 tahun. Aku sangat mencintai istriku. Menikah atau tidak, cinta itu tidak penting. Asalkan aku bisa memilikimu secara fisik, itu pun sudah cukup. Nona Luo, tolong jaga sikapmu. Baiklah, seperti yang kau duga, antibodi itu memang ada di keluarga Lin, di Donghai. Keluarga Luo kami adalah yang paling dekat dengan keluarga Lin. Aku bisa membantumu mendapatkan antibodi itu. Tapi sebelum itu, aku butuh kau bekerja sama denganku untuk membantuku menyelesaikan satu hal lain. Hal apa itu? Bantu aku lakukan satu hal lagi. Hal apa? Bantu aku ambil kendali penuh keluarga Luo. Oh, aku pikir siapa ini? Bukankah ini kakak sepupuku yang genit itu? Kenapa ganti pacar baru lagi dan tidak memperkenalkannya padaku? Qin Yao. Luosi, perkenalan pacar barumu ini rasanya terlalu singkat, ya? Qin dari raja terdahulu. Yao dari hormat leluhur. Bagaimana sudah cukup jelas? Luosi, beraninya kau bicara begitu pada adik sepupumu? Luosi, tunggu saja pembalasanku. Kau si nomor 2, bisa tidak kau didik putrimu ini? Kakek, Kau sudah pulang. iya. Kakek, ini Qin Yao. Putranya Qin Zongheng. Benar, Tuan Besar Luo. Salam kenal. Bagus, memang benar-benar putraku yang hebat. Luosi, dengan bantuannya, aku yakin mereka tak akan bisa berbuat curang. Hanya akan ada persaingan yang sehat. Aku yakin tak ada yang lebih pantas memimpin keluarga Luo. Kakek, Anda terlalu memuji saya. Kakek tak berani menyerahkan keluarga Luo padamu. Takut mereka akan bertindak nekat di belakang. Kini ada Qin Yao yang membantumu. Aku yakin dia bisa melenyapkan semua konspirasi. Apakah Tuan Besar Luo mengenal ayah saya? Ya, 30 tahun yang lalu, ayahmu menyelamatkannya dari tentara bayaran. Nona, Tuan kedua, mengundang Tuan Muda Qin untuk datang. Ayahku? Paman, Anda mencari saya? Soal hubunganmu dengan Luosi, aku tidak setuju. Apa maksud Anda? Terus terang saja, aku tidak menyukaimu. Lalu, Jadi kau harus paham apa yang harus kau lakukan. berusaha mengambil hatimu agar kau menyukaiku? Qin Yao, kau harus tahu kapan harus mundur. Qin Yao, kau harus tahu diri dan mundur. Apa ini pendapatmu? Ya, Kau adalah ayah Luosi. benar sekali. Lalu apa kau pikir Luosi akan menurutimu? Ini juga pendapat dari para pamannya. Apa dia akan mendengarkan para paman itu? Ini juga keputusan seluruh keluarga Luo. Siapa yang mengizinkanmu mewakili keluarga Luo? Ayah, aku juga melakukannya demi kebaikan Luosi. Demi kebaikan Luosi? Beraninya kau bicara begitu. Luosi baru pertama kali membawa Qin Yao ke rumah. Tapi kau malah mengusirnya keluar. Tapi ayah, dia benar-benar tidak pantas untuk Luosi. Dia tidak pantas untuk Luosi. Apa kau punya hak untuk bicara? Selain memberiku cucu yang baik, apa kau pernah melakukan hal yang membanggakan? Pantas saja Luosi tidak menganggapmu ayahnya.
Halo, Guru, 3 hari kemudian jam 2 siang, datanglah ke Hotel Internasional Donghai. Aku akan memberimu hadiah besar. Baik, aku akan menunggu kejutanmu. Wah, kakak sepupu, tempat ini bukan untuk orang seperti Qin Yao. Kenapa dia tidak boleh datang? Dia itu cuma orang asing. Aku mewakili keluarga Luo sekarang. Qin Yao adalah tamu yang kuundang. Kalian sebaiknya bersikap sopan padanya. Rasa hormat itu harus saling memberi. Jika kalian tidak menghormatiku, jangan harap aku akan menghormati kalian. Luosi, kau benar-benar tidak sopan pada orang tua. Tuan Luo bagaimanapun adalah orang tua. Jangan paksa aku bertindak kasar. Bocah sombong, lihat saja nanti, ayo pergi. Direktur Luo, Nona Luo. Kepala keluarga Au. Paman Au. Kemarin kedua putraku dilempar ke laut. Untungnya ada yang menyelamatkan mereka. Kalau tidak, kedua anak tak berguna itu sudah jadi makanan ikan. Aduh, beraninya seseorang menindas kedua tuan muda. Paman Ao, dia benar-benar tidak menganggap Anda penguasa kekuatan bawah tanah Donghai. Nona Luo, yang memberi mereka pelajaran adalah kakak sepupumu Luosi. Tidakkah kau ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan kedua tuan muda itu? Di Donghai, keluarga Ao kami adalah keluarga terpandang. Hamba, jangankan wanita yang suaminya sudah mati. Bahkan nona besar dari keluarga kecil. Selama keluarga Ao menginginkannya, mereka harus menyerahkannya dengan patuh. Tahukah kau siapa yang anakmu tindas itu? Qin Yao biar ku beritahu. Siapapun wanita itu, dia hanyalah rakyat jelata. Dibandingkan dengan Ku Aoye, nyawanya tidak ada harganya. Jangankan menindasnya. Bahkan jika aku menidurinya di jalan, kalian semua yang ada di sini bisa bilang apa? Suaminya adalah anggota pasukan Longxiang. Dia adalah janda dari pahlawan negara. Memangnya kenapa kalau janda pahlawan? Dia bukan anggota pasukan Longxiang. Siapapun yang menghina keluarga pahlawan, pasti akan mati. Qin Yao, jangan bicara. Terlalu sombong. Jangan pikir karena Nona Luo mendukungmu. Kau bisa bertindak tidak tahu diri. Bocah ini bukan keluarga Luo, tidak ada yang mendukungmu. Bukan tempatmu untuk bertindak kasar. Benar, ini bukan keluarga Luo. Dan bukan tempat bagi non-pewaris sepertimu untuk pamer kekuasaan di sini. Ayah, sebaiknya kita tidak ikut campur. Di seluruh Donghai, siapa yang tidak tahu siapa kakak sepupuku? Menolak lamaran tuan muda kedua keluarga Lin, dan punya reputasi besar di luar sana. Luo Yun, aku sungguh ragu apa kau anak kandung. Kenapa kau begitu terburu-buru menyerahkan keluarga Luo ke keluarga Lin? Luosi, kau menikah dengan tuan muda kedua Lin. Apa hubungannya dengan keluarga Luo kita? Kakek belum menyerahkan keluarga Luo sepenuhnya padamu. Apa kau pikir kau bisa mewakili keluarga Luo? Benar, kakek memang belum menyerahkan seluruh keluarga Luo ke tanganku. Tapi bagaimana denganmu, Luo Yun? Jika aku tidak salah ingat, kau bahkan tidak punya 1% aset keluarga Luo atas namamu. Apa kau bisa mewakili keluarga Luo? Kau. Tak ada tempat bagimu untuk bicara di sini. Jika kau ingin mendekati Tuan Muda Lin, menikahlah saja sendiri. Luosi, kau sungguh pandai bersilat lidah. Pantas saja reputasimu buruk di luar sana. Benar-benar tidak masuk akal. Luo Yun, sebagai sesama wanita, kau malah menyerang reputasi kakak sepupumu. Lebih dari 20 tahun hidupmu sia-sia saja. Margakin, siapa yang kau panggil anjing? Siapa yang menyahut, dialah orangnya. Akan kuhabisi kau. Nona Luo, kau membiarkan orang luar menindas orang kita. Jika hal ini sampai tersebar luas, mau ditaruh di mana muka keluarga Luo? Di mana muka keluarga Luo ditaruh? Sepertinya bukan urusan keluarga Ao untuk ikut campur. Luosi, bukankah kau membuat kita jadi bahan tertawaan orang luar? Tertawaan.
Keluarga Luo punya orang sepertimu barulah lelucon besar. Ayah, apa ayah belum sadar? Kakak sepupuku ini sama sekali tidak menganggapmu sebagai uak. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lin Xiaobai, salah satu penyelenggara pesta ini. Lin Xiaobai mantan bangsawan, tuan muda kedua keluarga Lin, Lin Xiaobai. Jika tidak ada bangsawan bermarga Lin lainnya, maka itu pastilah saya. Bagus sekali. Kebetulan ada perhitungan yang harus kuselesaikan dengan keluarga Lin. Oh, kapan keluarga Lin menyinggung Anda? Tuan Qin, Apa kau tahu kenapa aku datang ke Donghai kali ini? demi putri Anda. Putri? Qin Yao dan kakak sepupuku sudah punya putri. Ini tidak ada hubungannya dengan Luosi. Kakak sepupu. Apa kau tahu Qin Yao punya seorang putri? Dia memacarimu sambil menyembunyikan fakta itu. Aku tidak pernah menyembunyikannya dari Luosi. Hahaha, baiklah. Sudah kuduga. Memang hebat kakak sepupuku. Jangankan si Marga Qin ini sudah menikah dan punya anak. Bahkan jika anaknya lebih tua darimu, kau pun tidak akan keberatan, hahaha. Luo Yun, tutup mulut busukmu itu. Kau tidak berhak mencampuri urusanku. Dan kau Luo Tianfang, kau pikir kau orang baik? Soal ibuku, lupakan saja soal Luo Yun yang masih muda. Kaulah dalangnya. Kau pikir setelah membuat ibuku masuk rumah sakit, keluarga Luo akan membiarkanmu berkuasa? Kalau bukan karena kau tidak becus, kenapa kakek dulu menyuruh ibuku tampil di publik? Tapi kau malah makan kawan. Jika keluarga Luo diserahkan padamu, pasti sudah dilahap habis oleh keluarga-keluarga Donghai ini. Luosi, kami kesini bukan untuk dengar urusan keluargamu. Tuan Qin, jelaskanlah baik-baik, bagaimana kau akan melunasi hutangmu pada keluarga Lin? Qin Yao, kau mau perhitungan dengan tuan muda kedua? Apa kau pantas berlutut sekarang? Bersujudlah dan akui kesalahanmu. Mungkin tuan muda kedua akan berbaik hati dan mengampuni nyawa anjingmu itu. Aku bersujud padanya. Apa dia pantas? Qin Yao, biar ku beritahu. Ini adalah Donghai. Keluarga Lin adalah raja di sini. Apa kau ingin memusuhi seluruh Donghai? Seluruh Donghai? Jadi sekarang kau mewakili seluruh Donghai? Nona Luo, apa kau memihak Qin Yao sekarang dan mewakili keluarga Luo untuk memusuhi keluarga Lin? Aku bisa mewakili keluarga Luo. Tapi apa kau bisa mewakili keluarga Lin? Atau kau pikir kau itu Lin Changlan? Atau kau pikir kau itu Lin Changlan? Aku bisa berada di sini sekarang. Tentu saja atas izin kakak besar. Sedangkan kau sendiri, Nona Luo. Apa pamanmu mendukungmu mewakili keluarga Luo? Mereka dukung atau tidak, aku tetap wakili keluarga Luo. Kakak sepupu, jangan keras kepala lagi. Kenapa memusuhi keluarga Lin demi orang luar? Masih belum terlambat untuk berbalik sekarang. Sekelompok bodoh dipermainkan seperti monyet. Mengira sudah memanjat pohon keluarga Lin. Jika bukan karena orang-orang seperti kalian, keluarga Luo sudah setara dengan keluarga Lin. Apa hebatnya keluarga Lin itu? Hanya mengandalkan nama besar bangsawan lama. Tahukah kalian siapa orang di sampingku ini? Bukankah dia cuma pria simpanan piaraanmu? Hahaha, pria simpanan, Luo Yun. Apa otakmu itu isinya cuma lumpur? Mana ada pria simpanan berani ke Donghai lawan keluarga Lin? Pantas kakek tak berani serahkan keluarga Luo padamu. Selain marga Luo, apalagi kemiripanmu dengan kakek. Tuan Muda Qin, silakan. Biar ku beritahu kalian siapa dia. Namanya adalah Qin Yao, Dewa Perang Bintang 9 Negara Daxia, Kapten Long Hun, tim operasi khusus terkuat Daxia, Komandan tertinggi pasukan Longxiang, dan satu-satunya pewaris bangsawan keluarga Qin. 8 tahun lalu dia memimpin pasukan Longxiang menaklukkan aliansi wilayah barat, serta membentuk Long Hun di tahun yang sama. 5 tahun lalu memimpin tim 10 orang Long Hun ke Mobei, membuat 16 negara Mobei tak bisa maju lagi. Tahun lalu bahkan dengan kekuatannya sendiri,
menghancurkan serangan 16 negara Mobei, dan invasi besar kaum nomaden perbatasan. Orang seperti ini beraninya kalian menyinggungnya. Namun beberapa bulan yang lalu, seorang ayah, seorang pahlawan negara, demi putrinya yang terbaring sakit, apakah dia bersalah? Ataukah kini keluarga Lin kalian demi ego pribadi akan mengabaikan pahlawan negara begitu saja? Kepala keluarga Ao, apakah Anda masih merasa putra Anda menghina janda pasukan Longxiang adalah masalah sepele yang tidak berarti? Ataukah Anda ingin 100.000 pasukan Longxiang masuk ke Donghai lagi, baru Anda akan merasa puas? Bagus sekali. Bagus sekali. Pidato Nona Luo yang berapi-api ini sungguh sangat telak di telinga. Aku seorang pembunuh yang bersembunyi, merasa darahku ikut mendidih. Pria sejati harusnya begini. Tak salah lagi guru Xiaoyan ini. Pembunuh nomor 1 di Donghai, Kaisar Yan Xiaoyan menghadap guru. Guru untuk sehari, ayah untuk selamanya. Hari ini aku tegaskan di sini, siapapun yang berani menyulitkan guru, berarti punya dendam kesumat denganku. Aku Xiaoyan hidup sebatang kara. Jika tak membunuhku di tempat ini, kelak aku pasti datang menuntut balas. Orang yang ingin aku bunuh, takkan pernah hidup sampai besok. Apa yang dikatakan Xiaoyan adalah apa yang ingin kukatakan. Nona Long, Tuan Mo. Tuan muda kedua Lin tak perlu tegang. Kedatanganku tak mewakili siapapun. Aku dan Nona Long Ying hanyalah teman masa kecil Qin Yao saja. Tapi jika ada yang menyinggung temanku ini, maka atas nama pribadiku peringatkan kalian. Seseorang bermarga Mo ini juga bisa membunuh. Tuan Qin, kau terus bilang demi putrimu. Tapi sekarang bagaimana? Kau tidak pergi menyelamatkan putrimu, malah ke Donghai mencari keluarga Lin kami. Lin Xiaobai, jangan pura-pura bodoh. Kau berani bilang ini tak ada hubungannya. Halo, kakak besar. Bodoh, kau sudah dijebak orang. Mo Tianji itu benar-benar licik sekali. Kakekku pernah bilang, jangan beri bantuan secara terang-terangan. Dia langsung menemui Xiaoyan dan sengaja menyebarkan kabar agar Lin Xiaobai yang sombong ini mengadakan perjamuan seperti ini. Dulu tuan muda menanggungnya sendiri, tapi sekarang sudah berbeda. Jika keluarga Lin berani menyentuhmu, itu artinya melawan negara. Siapapun yang kau incar, dia benar-benar sangat sial. Aku menyebutnya sangat cerdik. Ini namanya memanfaatkan situasi, paham? Hentikan omong kosongmu itu, kau itu hanya pria licik. Pantas saja kau masih jomblo. Lihat putri tuan muda sudah 6 tahun, kau bagaimana? Aku jomblo begini karena kau belum menerimaku. Pria hanya akan menghambat kecepatan pedangku. Apapun yang terjadi, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Jangan begitu. Itu terlalu basi, kau harus beri sesuatu yang nyata, Saudara Qin. Sebagai bangsawan terhormat, kepala keluargamu termuda, mana mungkin kau butuh recehanku ini? Begini, Saudara Qin. Coba kau lihat, gadis seperti Long Ying ini. Biarkan saja dia segera pensiun. Jangan jadi wakil Panglima Long Hun lagi. Biarkan dia menikah denganku saja. Keluarga mau kami sanggup menghidupinya. Sepertinya kau sudah bosan hidup ya. Tuan muda tertua keluarga Lin menyambut kedatangan Tuan muda Qin seorang diri besok di kediaman. Tuan Qin, silakan. Ada urusan apa Tuan muda Lin mencariku? Mewakili adikku minta maaf padamu. Berlutut. Kakak besar. Aku bilang berlutut. Atas dasar apa? Minta maaf pada Tuan Qin. Sandiwara minta maaf tulus yang hebat sekali. Tuan Qin pikir aku bersandiwara. Kalau begitu, aku akan memukulnya sampai Tuan Qin puas.
Aduh, Cukup. Apa Tuan Qin sudah puas? Qin Yao, cepatlah kembali. Virus di tubuh Xiao sudah bereaksi. Antibody. Antibody? Antibody apa? Aku tak punya waktu bicara omong kosong. Serahkan antibodinya. Sekarang juga, Tuan Qin jangan khawatir. Aku akan buat adikku yang tak berguna ini bicara. Lin Changlan, kita berdua orang pintar. Tak perlu bertele-tele, serahkan antibodinya. Atau hari ini aku akan hancurkan keluarga Lin. Aku mengerti. Lin Xiaobei, kau tak pantas menyandang nama Lin. kakak besar. Jangan panggil aku kakak besar. Aku merasa mual mendengar suaramu sekarang. Kau tahu berapa tahun rencana yang kau hancurkan. Rencananya hampir berhasil. Tapi kau malah sibuk mengadakan pesta. Sialan. Cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Sampaikan perintahku. Hentikan Qin Yao dengan segala cara. Ibu Papa, kapan mereka akan pulang? Xiao sayang, Ibu sudah menelepon Papa. Papa sedang dalam perjalanan pulang. Ya, begitu Papa pulang, Xiao tidak akan sakit lagi. Iya, pintar. Jadi Xiao kecil harus bertahan ya. Kita tunggu Papa pulang bersama, oke? Iya. Sialan. Siapa yang memberi perintah ini? Qin Yao itu, dewa perang bintang 9 kita? Kapan dia berkhianat pada negara? Naga tua, jangan marah padaku. Ini perintah dari Departemen Umum. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Persetan dengan Departemen Umum? Sejak kapan mereka mengatur Departemen Perang? Kita ini dua departemen yang independen. Bahkan jika Qin Yao berkhianat, itu urusan kami untuk memberi perintah. Bukan mereka yang memberi perintah. Naga tua, ini keputusan dari atas. Aku sarankan padamu, jangan ikut campur dalam hal ini. Tidak ada gunanya memelototiku. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita putuskan sendiri. Ini perintah atasan Sun Changfu. Kau pikir aku tak tahu? Keluarga Lin ada di belakangmu. Tapi kalian sungguh berani menyuruh Departemen Perang menangkap Qin Yao? Yuntian, apa maksudnya ini? Qin Yao dengar perintah Departemen Perang, tangkap pengkhianat bangsa Qin Yao sekarang juga. Pengkhianat bangsa? Lebih baik kau menyerah saja. Tunggu sebentar, aku mau menelepon. Siap, Panglima. Kak Zhao, kau memberi hormat pada pengkhianat bangsa? Diam. Kau dan aku tahu apa yang terjadi. Hei, lakukan saja formalitasnya. Aku tak percaya rayap-rayap ini bisa menjatuhkan Panglima. Tak perlu kau ingatkan. Sialan, rayap-rayap ini. Aku tak percaya Panglima akan mengkhianati bangsa. Ini atasan tua. Kebetulan sekali, aku akan sekalian mencabut duri di Departemen Perang. Zhao Yuntian, bawa orang-orangmu menyingkir. Serang. Tangkap pengkhianat bangsa itu. Hormat. Pasukan Longxiang menyambut Panglima pulang.
pengkhianat bangsa Qin Yao, beraninya kau kembali ke sini? Departemen Perang mendidikmu baik-baik, tapi kau malah jadi pengkhianat. Departemen Perang tak akan toleransi pengkhianat. Menyerah saja sekarang juga. Hanya segini saja orangnya. Kau benar-benar keras kepala ya. Qin Yao, aku akui kau hebat. Tapi sehebat apapun dirimu, kau yakin bisa pergi dari sini? Jangan lupa, pasukanku ini juga veteran perang. Meski tak sehebat Long Han atau pasukan Long Xiang, tapi mereka juga sangat tangguh. He Xiang, apa kau pikir aku tidak tahu? Aku baru saja bicara dengan atasan tua. Sepertinya kaulah duri dalam daging itu. Qin Yao, jangan memfitnahku. Semuanya serang. Kau pikir ada yang mendukungmu. Jangan lupa, setinggi apapun jabatan Sun Changfu, dia orang departemen umum. Sedangkan prajurit ini dari departemen perang. Prajurit-prajurit ini berasal dari departemen perang. Masa bodoh dengan departemen umum atau perang? Pengkhianatanmu sudah menjadi kenyataan, Qin Yao. Tunggu apa lagi kalian? Tangkap pengkhianat bangsa itu. Tolong Tuan He sampaikan pada Departemen Perang, Kapten Militer Pasukan Darat keempat Zhang San, memohon untuk mengundurkan diri. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian inginkan? Departemen Perang memerintahkan tangkap pengkhianat bangsa, seret Qin Yao ke pengadilan. Kenapa kalian menurunkan senjata? Komandan Utama Pasukan Longxiang Zhao Yuntian memohon pengunduran diri. Seluruh pasukan Longxiang memohon pengunduran diri. Zhao Yuntian, apa kau sadar apa yang kau katakan? Kau ingin mengundurkan diri? Apa kau tidak malu pada Departemen Perang dan juga pada Daxia? Zhao Yuntian bersalah pada Departemen Perang. Dan lebih bersalah lagi pada Daxia. Tapi aku adalah orang yang tahu membalas budi. Jika dulu tidak ada Panglima, aku mungkin sudah mati di medan perang wilayah barat. Aku tidak bisa menembak mantan Panglimaku. Apa kalian tahu apa yang kalian lakukan? Departemen Perang sudah memberi perintah. Qin Yao telah mengkhianati bangsa. Apa kalian tahu apa arti tindakan ini? Apa kalian juga ingin berkhianat? He Xiang. Sepertinya pengkhianat itu adalah kamu. Long Ying, kamu cucu kandung dari atasan tua. Apa kamu juga mau melindungi pengkhianat ini? Melindungi? Cih, apa kebenaran yang sebenarnya? Kamu tahu itu dengan sangat jelas. Atasanmu lebih tahu situasinya. Lihatlah luka-lukaku ini. Tak banyak orang di Daxia bisa melukaiku. Saat dalam perjalanan ke sini, aku bertemu dua prajurit yang menghadang. Mereka telah menggunakan serum genetik. Eksperimen prajurit genetik dilarang keras dalam berkas utama 5 tahun lalu. Tapi hari ini, aku melihat dua prajurit genetik nyata. Aku ingin bertanya padamu, apa serum ini ulahmu? Atau orang di belakangmu? Situasi hari ini akan kulaporkan pada kakek. Soal bagaimana keputusannya, Halo Menteri, ada masalah. Semua pasukan Longxiang ingin mundur. Mereka menolak menyerang Qin Yao. Aku sudah tahu. Lalu apa yang harus dilakukan? Lepaskan dia. Cabut surat penangkapannya. Tapi... Dibandingkan satu pengkhianat bangsa, Departemen Perang tak sanggup rugi besar. Daxia tidak bisa tanpa pasukan Longxiang. Lepaskan dia. Cucu kandung Tuan Long juga ada? Aku mengerti. Tanggunglah masalah serum genetik itu. Sisanya serahkan padaku. Mundur. Tim Longhun menyambut Tuan Muda kembali. Ayo pergi. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Tanpa antibodi, waktunya hampir habis. Dokter, ini antibodinya. Dokter,
Bagaimana keadaan putriku? Setelah antibodi disuntikkan, kondisi Xiao sudah membaik. Namun, antibodi ini hanya sebagian dari antibodi virus. Masih ada sisa virus di tubuh Xiao yang tidak bisa dibasmi sepenuhnya. Saat ini memang tidak akan kambuh, tapi kita butuh antibodi baru. Terima kasih, dokter. Menarilah untuk istana ini malam nanti. Biarkan istana ini menikmatinya. Lapor. Melapor pada putra mahkota. Ada telepon masuk dari depan. Aku putra mahkota. Sudah diperiksa jam 4 sore. Memang ada pria yang menemui Tuan Putri. Namanya Zhang Qiang. Dia seorang penjudi. Tapi dia sudah mati karena kecelakaan. Menghilangkan jejak. Benar, kami juga menemukan di rekening Zhang Qiang ada kiriman uang 50 juta. Pengirimnya bangsawan Wu Qingyun. Baik, aku mengerti. Kerja bagus. Ingat, terus awasi dia. Hubungi istana ini jika ada situasi apapun. Sudah berapa kali kukatakan, perhatikan posturmu. Jangan takut. Setelah aku menghabisi Qin Yao dan menguasai dunia, aku akan menjadikan kalian berdua permaisuri. Istana ini datang. Nona sudah diselidiki. Siapa yang melakukannya? Itu Wu Qingyun dari keluarga Wu. Bangsawan. Keluarga Wu. Mingzu. Segalanya akan berubah. Yao Yao, Papa akan lanjut bercerita saat kembali nanti. Lingxi, aku pergi mengurus sesuatu. Halo ayah. Situasinya tidak begitu bagus. Ini bangsawan Wu Qingyun. Lakukan saja apapun yang ingin kau lakukan. Aku mengerti. Long Ying, Siap. kerahkan 100.000 pasukan Longxiang ke kota kerajaan. Atasan tua. Qin Yao, apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak hanya menyalakan menara api di seluruh negeri, tapi juga mengerahkan 100.000 pasukan Longxiang. Aku tahu putrimu telah disakiti. Apakah kau ingin memicu peperangan? Kau adalah panglima tertinggi Daxia dan satu-satunya dewa perang bintang 9. Tentu kau telah menyelamatkan negara berkali-kali, tapi kau tidak bisa bertindak sembarangan. Menurut pendapatku, orang yang menyakiti putrimu pasti orang asing. Apa yang kau lakukan? Kau hanya berani menindas orang sendiri? Orang yang menyerang putriku sudah ditemukan. Wu Qingyun dari keluarga bangsawan Wu. Orang yang menyerang putriku sudah ditemukan. Wu Qingyun dari keluarga bangsawan Wu. Apa Wu Qingyun yang menyerang putrimu adalah cucuku Wu Qingyun? Orang yang menyuntikkan virus sudah mati. Tapi beberapa hari lalu ada yang mengirim 50 juta dolar ke akunnya. Orang itu adalah cucumu sendiri. Apakah Menteri Wu punya penjelasan lain? Wu Liang. Hanya berdasarkan ini saja? Kalian yakin pelakunya adalah cucuku? Halo kakek, ada apa? Aku sedang sibuk. Qingyun, aku tanya padamu. Apa kau menyewa seorang penjudi untuk menyerang seorang gadis kecil? Bagaimana kakek tahu? Pelan sedikit. Aku juga hanya menjalankan perintah.
Salahkan saja nasib buruk gadis itu. Kau bajingan kurang ajar. Apa kau tahu? Ayah gadis itu sudah datang ke sini. Jika dia berani datang, akan kubuat dia tak melihat matahari besok. Jika dia berani datang, aku tak akan biarkan dia melihat mentari esok. Tenang saja, kakek. Menteri Wu, Anda sudah dengar semuanya kan? Qin Yao, keluarga Wu telah mengecewakanmu. Aku pasti akan memberimu jawaban memuaskan. Jika terjadi sesuatu pada putriku, akan kubantai seluruh keluarga Wu. Qin Yao, jangan gegabah. Pasti ada jalan keluar yang lebih baik. Maaf, aku tidak percaya padamu atau siapapun itu. Aku akan selesaikan ini sendiri. Siapapun yang menghalangi akan mati. Wuliang, lihatlah kekacauan yang dibuat cucumu. Bagaimanapun juga, pengadilan Xingyun harus dilakukan Departemen Perang. Qin Yao menyalakan menara api tanpa izin, memanggil 100.000 pasukan Longxiang. Ini melanggar aturan Departemen Perang. Dia harus dihukum berat. Bagaimana menghukumnya? Siapa yang berani? Jika itu hanya gadis biasa, mungkin kau masih bisa menutupinya. Tapi ini putri Panglima tertinggi Dewa Perang Bintang 9. Masalah ini, Departemen Perang tak bisa ikut campur. Bahkan tak berani. Lebih baik siapkan peti mati untuk cucumu. Lebih baik siapkan peti mati untuk cucumu sekarang juga. Pasti bisa diatasi. Pasti ada jalannya. Lapor. Seluruh menara api di negara ini telah dinyalakan. 100.000 pasukan Longxiang telah menembus gerbang terakhir kota Mingzhu dan sedang menuju ke kota kerajaan. Lapor. Atasan, Menteri Wu memberi perintah perlawanan pada penjaga kota kerajaan. Pasukan Longxiang maju dengan tak terbendung, mengikuti Qin Yao dari belakang, bergegas menuju ke kota kerajaan. Apa? Siapa yang menyuruhnya memberi perintah? Si Wulia yang ini, demi cucunya itu. Dia sudah gila. Lapor. Semua pelabuhan di kota Mingzhou telah diblokir. Banyak tokoh besar yang terkenal di Dongzhou sedang datang menuju ke kota kerajaan. Nona, orang-orang Longhun di bawah pimpinan Qin Yao sudah memasuki kota kerajaan. Kekuatan Qin Yao ternyata begitu mengerikan. Ini belum semuanya. Qin Yao, sang panglima tertinggi ini, tidak mendapatkan gelarnya dari warisan keluarga, tapi naik selangkah demi selangkah dengan perjuangan nyata. Banyak jenderal di militer adalah mantan bawahannya. Tak terhitung berapa banyak orang yang dia bantu dan berapa banyak orang yang dia taklukkan. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang dia miliki sebenarnya. Masalah ini, jika salah urus, hancurnya keluarga Wu itu hal kecil. Jika memburuk, seluruh Huaxia akan jungkir balik. Tianji, pergilah ke keluarga Wu. Tangani ini sepenuhnya. Baik, Raja Naga. Selir tercinta, suapi aku satu. Baiklah. Buka mulutmu. Apakah enak? Manis. Menurutmu anggur atau aku yang lebih enak? Tentu saja selir tercinta yang lebih enak. Dasar nakal? Berhenti, siapa itu?
Selir tercinta, Putra mahkota. Putra mahkota. kau semakin nakal saja. Apa kau yang melakukannya pada putriku? Di mana antibodinya? Antibodi apa? Beraninya melukai istana ini, aku akan membunuhmu. Istana ini akan membunuhmu. Ada seorang pria yang berperang di Mobei bertahun-tahun, menggetarkan perbatasan 16 negara, menjaga kedamaian perbatasan Daxia kita. Tapi suatu hari, putri kesayangannya disuntik virus yang belum pernah terlihat. Sekarang terbaring di ranjang rumah sakit dalam bahaya. Orang yang dia lindungi mati-matian adalah orang sepertimu. Katakan padaku, pria ini, apa yang akan dia lakukan? Kau adalah ayah gadis itu. Malam masih sangat panjang. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Apakah kau datang untuk menghentikanku? Tidak. Wu Qingyun pantas mendapatkan ini. Aku datang ke sini hanya sebagai saksi. Saudara Qin, terlepas dari apapun hasilnya kali ini. Tapi kau mengerahkan pasukan tanpa izin untuk menyerang bangsawan. Dengan kekuatan keluarga Wu, posisi panglima tertinggi yang kau jabat ini, sepertinya tidak akan bisa dipertahankan lagi. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi putriku sendiri, jabatan panglima tertinggi ini, lebih baik aku lepaskan saja. Zhao Yongtian dari pasukan Longxiang menghadap Panglima. Apakah ini benar-benar sepadan? Apakah ini benar-benar sepadan? Kamu tidak mengerti. Para prajurit pasukan Longxiang, kalian datang jauh untuk membantuku. Aku sangat berterima kasih. Namun, cukup sampai di sini. Aku umumkan mulai hari ini, aku mundur sebagai kapten tim Longhun. Long Ying akan menggantikanku, serta mundur sebagai panglima pasukan Longxiang. Ada atau tidaknya aku harus tetap sama. Aturan besi yang ditinggalkan tak boleh berubah. Sebagai manusia, yang terpenting adalah harga diri. Daxia bersamaku membuat dunia luar takut. Tapi bukan hanya aku Qin Yao yang harus mereka takuti. Semoga kalian bisa mencapai tingkat lebih tinggi. Panglima pasukan Longxiang berikutnya ada di antara kalian. Pasukan Longxiang melepas Panglima. Gadis suci puncak baitu wilayah barat Ouyang Jing, hormat pada penyelamat. Orang terkaya Zhao Timur Shen Wansan menyapa, Tuan Muda Qin. Kenapa kalian datang ke sini? Tanpa Tuan Muda Qin, takkan ada Shen Wansan hari ini. Apalagi, putri Tuan Muda Qin dicelakai bajingan Wu Qingyun, dia harus membayarnya dengan nyawa. Kalian sekarang punya posisi tinggi. Tak perlu ikut bahaya bersamaku. Puncak baitu bersumpah setia pada penyelamat. Jangan mendekat, ini keluarga Lin yang menyuruhku melakukannya. Di mana antibodinya? Mana antibodinya? Antibodi. Virusnya masih ada kan? Virusnya masih ada. Kalau ada masalah hadapi aku saja. Kenapa malah mengincar putriku? Kamu tidak bisa membunuhku. Aku ingin kau merasakan penderitaan putriku. Lalu mati dalam penderitaan itu. Xiao, maafkan aku. Papa gagal melindungimu. Semua orang yang menyakitimu harus mati. Keluargamu tidak perlu ada lagi. Kakek, ini bunga untukmu.
Aduh, bunganya cantik sekali, anak pintar. Tuan Besar, Tuan Muda, ada seseorang di luar ingin bertemu, mengaku bermarga Xiao. Bawa dia masuk. Baik. Guru, Bukankah aku menyuruhmu melindungi Luosi di Donghai? Apa yang terjadi? setelah guru meninggalkan Donghai, keluarga Lin mulai menyerang, menargetkan keluarga Luo. Awalnya kedua pihak masih seimbang, tapi di saat yang kritis, Tuan Besar Luo jatuh sakit. Orang-orang bermuka dua di keluarga Luo beralih memihak keluarga Lin. Guru, keluarga Luo kini terkepung dan sulit bertahan sendirian. Ayo pergilah jika harus pergi. Budi dibalas berlipat. Keluarga Qin kita tahu cara membalas budi. Yao, pergilah. Keberadaan keluarga Lin seperti bom waktu. Sekarang mereka menyerang keluarga Luo. Nanti mereka akan menyerang keluarga Qin kita. Lagi pula, putri kita ingin ayahnya menjadi pahlawan besar. Papaku memang seorang pahlawan besar. Dia akan menyelamatkan dunia lagi. Baiklah, Begitu kakek jatuh sakit, kalian berencana merebut kekuasaan. Kakak sepupu, kau itu hanya wanita. Menurutku sebaiknya kau menikah saja dengan keluarga Lin. Tuan muda sulung Lin jauh lebih tampan dari tuan muda kedua Lin yang mati itu. Lagi pula ku dengar dia masih belum menikah. Kau akan menjadi bagian dari keluarga utama jika menikah dengannya. Beberapa waktu lalu, aku ingat kakek baru saja memimpin kalian bertarung mati-matian dengan keluarga Lin. Kenapa sekarang saat kakek jatuh sakit, kalian malah ingin menentangnya? Luosi, bagaimana bisa kami dibilang menentang? Bagaimana kau tahu kami semua tidak melakukannya demi keluarga Luo? Meskipun Tuan Besar telah tumbang, keluarga Luo harus memilih kembali seseorang yang bisa memimpin keluarga. Setiap orang punya hak pilih bebas. Selama dia anggota keluarga Luo, semuanya punya satu suara. Aku berikan satu suara untuk ayahku. Ayahku adalah putra sulung di rumah ini. Sudah seharusnya dia maju untuk memimpin. Aku juga memilih Uwak. Uwak sangat disegani, pantas sandang posisi ini. Aku juga memilih kakak besar. Kakak besar harus memikul beban ini. Setelah Tuan Besar sadar nanti, kita baru bicarakan hal lainnya. Mana ada pria generasi kedua tidak memimpin. Malah membiarkan junior generasi ketiga yang memimpin. Lagi pula dia cuma seorang gadis. Reputasinya juga tidak begitu baik. Terima kasih atas rekomendasinya. Dalam masa darurat ini, aku akan terpaksa memikul beban ini sampai saat Tuan Besar sudah sadar dan beliau menentukan penerusnya. Maksud perkataanku adalah, meskipun Tuan Besar telah tumbang, tapi keluarga Luo kita tetap satu. Kita memiliki darah yang sama, satu nasib, dan bersama lewati badai. Baik. 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 Sekelompok orang bodoh. Kini seluruh perusahaan Luo ada di tanganku. Apa gunanya gelar kosong itu bagimu? Nona Luo, terlalu banyak orang bodoh di sini. Udaranya jadi tidak enak. Ayo kita jalan-jalan keluar. Tadi kamu menanganinya dengan sangat baik. Bukan apa-apa, cuma sekelompok badut kecil saja. Sepertinya situasinya tidak begitu optimis. Mereka sudah tidak sabar ingin menyerangmu. 3 tahun yang lalu mereka tidak bertindak, itu adalah kesalahan mereka. Dan sekarang aku tak akan beri mereka kesempatan. Kamu begitu percaya diri? Mereka saja yang terlalu bodoh. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aku sangat lelah belakangan ini. Biarkan aku istirahat sebentar. Tuan Qin dan yang lainnya meminta Nona untuk datang. Ayo pergi. Ayah, semua orang sudah berkumpul di sini. Kita bisa memulainya sekarang.
Baiklah, aku akan bicara sedikit. Kalian semua yang ada di sini sudah tahu bahwa Tuan Besar sekarang sedang jatuh sakit. Mengenai kapan dia akan bangun, itu masih terasa tak menentu. Pepatah bilang rumah butuh pemimpin. Keluarga Luo kita tidak seperti keluarga kecil lainnya. Kita butuh pemimpin untuk menuntun jalan di depan. Jika tidak, semua orang akan bertindak sesuka hati. Bukankah itu akan menjadi sangat kacau? Jadi hari ini aku mengundang kalian semua, terutama untuk merundingkan cara pemilihan kepala keluarga. Kita semua adalah bagian dari keluarga Luo. Sampaikanlah pendapat kalian masing-masing. Setiap orang punya satu suara untuk memilih. Kepala keluarga baru harus mengurus semua urusan keluarga, termasuk juga urusan bisnis kita. Ayah, kenapa harus ada pemilihan lagi? Bukankah tadi siang sudah dilakukan sekali? Sekarang ini Anda sudah menjadi kepala keluarga Luo. Kami akan sepenuhnya patuh pada perintah Anda. Wah, aku rasa tidak perlu ada pemungutan suara. Keinginan semua orang di sini sudah Anda lihat sendiri. Jika orang lain yang menjadi kepala keluarga, aku pasti tidak akan terima. Kakak besar sangat disegani. Adalah orang yang paling tepat bagi keluarga. Tuan besar sedang kurang sehat. Kakak besar harus memikul tanggung jawab ini. Harus menanggung beban berat ini. Memilih kepala keluarga adalah urusan terpenting keluarga Luo. Pemilihan tadi siang itu kurang resmi, karena banyak anggota keluarga Luo tidak hadir. Sekarang semua sudah berkumpul, satu orang satu suara. Tetap pakai aturan lama. Suara terbanyak akan menjadi kepala keluarga Luo. Kita orang-orang Luo. Setiap orang harus mendapatkan dari Luo Corp sedikit banyak bagian dari aset perusahaan. Tentu saja keluarga Luo tetaplah satu kesatuan. Aku harap kita semua bisa bersatu, melewati masa sulit ini bersama. Baik. Setuju. Bagus sih. Baiklah kita semua keluarga Luo. Sekarang kita bisa mulai voting. Kita tak boleh ada suara rahasia. Satu suara. Cukup pilih satu persatu. Si nomor 2, kamu duluan. Aku pilih kakak besar. Udah kukatakan tadi sore. Aku juga pilih kakak besar. Selain dia, aku tak percaya siapapun. Kakak besar adalah kepala keluarga kita. Aku juga berikan satu suara untuk ayahku. Benar, pilih Uwak sangat disegani. Baik, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih telah mempercayaiku karena hasilnya sudah keluar. Aku takkan rendah hati lagi. Aku berjanji pada kalian semua, selama aku jadi kepala keluarga Luo milik kalian semua, aku akan jamin kepentingan kita. Bagus. Bagus? Sudah cukup main-mainnya? Hei Luosi, bagaimana bicaramu itu? Ini pemilihan kepala keluarga, kau tahu. Jika sudah cukup, pergilah tidur. Luosi, kenapa kau begitu sombong? Kau pikir kau siapa? Kau bukan lagi kepala keluarga sekarang. Kau anggap apa pemilihan ini? Mau aku tampar kau? Kau berani memukulku? Percaya tidak aku tampar kamu. Kamu berani memukulku. Hanya orang asing belaka berani-beraninya memukul orang di keluarga Luo. Siapa yang memberimu keberanian? Luosi, apa yang kamu lakukan? Bekerja sama dengan orang asing menindas adik sepupu dan Uwak. Cepat minta maaf pada mereka. Siapa kamu? Siapa aku? Aku ayahmu. Bahkan ayahmu sendiri pun tidak kenal. Sejak aku bisa mengingat, ayahku sudah mati di dalam hatiku. Apa kamu masih manusia? Beraninya mengaku ayah Luosi, apa kamu layak? Bocah, jangan terlalu sombong. Bukan tempatmu memukul orang di keluarga Luo. Luo Kong. Siap. Ada yang melukai orang tanpa alasan? Tangkap dia sekarang juga. Luo Kong. Atas nama kepala keluarga Luo, aku perintahkan tangkap Luo Tianfang yang mencoba mengurung kepala keluarga. Tangkap dia sekarang untuk diproses lebih lanjut. Tangkap dia. Luo Kong sekarang adalah orangku. Kamu tidak bisa memerintahnya lagi. Nona, ini tugasku. Maafkan aku. Kenapa kalian semua diam saja? Cepat tangkap Luosi. Bocah ini pasti akan menyerah. Cepat. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Tuan muda, Nona Luo. Penjaga luar sudah diatasi. Situasi sepenuhnya dalam kendali kita. Demi kakek, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau menolaknya. Godaannya terlalu besar. Sulit untuk menahannya. Aku mengecewakan didikan Tuan Besar. 10.000 alasan takkan mengubah fakta pengkhianatanmu.
Luosi, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa melakukan hal sebesar ini. Kau hanyalah seorang wanita. Sekarang mari kita lihat bagaimana kau mengakhirinya. Apa kau ingin langsung menembakku atau duduk dan bicara? Apa hakmu bicara denganku? Apa kau punya syarat untuk bernegosiasi? Tangkap mereka semua. Luosi, kami tidak akan ikut campur dalam hal ini. Tidak ada yang boleh pergi. Luosi, sudah kubilang, keluargaku tidak ikut campur lagi. Kenapa kau masih tidak membiarkan kami pergi? Kau anggap kami apa? Tahanan. Kau benar. Siapapun yang berani lari hari ini, segera tembak. Bunuh 1 orang dan aku beri 10 juta. Paman kedua, cepatlah mohon pada kakak sepupu. Dia adalah anak perempuanmu. Luosi, soal itu, bisakah kau suruh orangmu simpan senjatanya? Uakmu dan yang lain hanya sedang emosi saja. Aku hanya memberi sedikit saran pribadi saja. Mau dengar atau tidak itu terserah padamu. Jika kau tidak maju, Luosi bisa saja melepaskanmu. Kau maju sekarang, hanya membuat Luosi makin benci mereka. Alasan kau maju sekarang, hanya karena kau merasa kau ayahnya dan dia adalah anakmu. Tapi saat mereka bekerja sama menindas Luosi, kau malah injak yang jatuh saat Luosi melawan kau memaksanya minta maaf. Sekarang Luosi sudah menang. Kau malah memohon untuk mereka. Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan. Dari sudut pandang mereka, sebagai lawan aku mengerti. Tapi kau, apa yang kau lakukan? Ibuku dulu dicelakai mereka sampai masuk panti. Engkau, apa yang kau lakukan saat itu? Orang yang paling aku benci adalah kau. Dan kau sebagai orang yang paling aku benci, malah memohon untuk mereka. Sungguh ironis sekali. Ayo pergi. Kakak sepupu, kau tidak boleh melakukan ini. Luosi, jika kau mengurung kami akan mogok makan. Jika kau membiarkan kami mati kelaparan saat kakek bangun nanti, lihat bagaimana kau akan menjelaskannya. Mogok makan tanpa perintahku. Jangan beri mereka makan. Paman kedua, ayah. Nona, Saya baru saja mengumpulkan banyak data tentang keluarga Lin. Ada alasan mengapa Lin Changlan menargetkan Anda. Dia pernah menjadi bintang paling terang di Departemen Perang. Lahir di keluarga Lin dari bangsawan sebelumnya. Menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil. Dia terus terjang maju. Bergabung dengan Departemen Perang 12 tahun yang lalu. Menjadi Dewa Perang 10 tahun yang lalu. Membuat Dongying dan Gaoli gemetar ketakutan 9 tahun yang lalu. Namun dia keluar dari Departemen Perang 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Itu adalah 2 tahun kemudian setelah aku bergabung dengan Departemen Perang. Benar, saat Anda memimpin pasukan Longxiang di wilayah barat, tahun saat Anda membentuk Longhen, Daxia beruntung memiliki Dewa Perang Bintang 9 seperti Anda. Ini adalah sebuah keberuntungan. Tapi bagi orang seperti Lin Changlan, itu adalah sebuah kemalangan. Karena dia tumbuh dengan berbagai kemuliaan. Dia pernah dianggap sebagai masa depan Departemen Perang Daxia. Tapi saat Anda muncul mendadak, seluruh sorotan Daxia tertuju pada Anda. Andalah yang menutupi cahayanya. Kakekku dulu pernah mencoba menahannya, namun dia menolak tawaran itu. Mungkin saja di matanya, menjadi yang kedua adalah pecundang terbesar. Setelah keluar dari Departemen Perang, dia kembali pulang ke Donghai. Awalnya dia terpuruk selama 2 tahun. 6 tahun yang lalu mulai mengurus keluarga Lin. Lalu dengan cepat mengalahkan keluarga lainnya. Keluarga Wu baru mulai berhubungan 2 tahun ini. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganku. Memang itu bukan urusanmu. Tapi bagi orang seperti dia, kamulah yang merebut segalanya darinya. Orang dengan tipe seperti dia, jika terus terpuruk itu tidak masalah, tidak akan bisa membuat kekacauan. Tapi jika dia menemukan tujuan baru, dia akan jadi lawan yang menakutkan. Dan dia kebetulan adalah jenis kedua. Maksudmu adalah, akulah tujuan yang dia cari setelah terpuruk. Tuan muda, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Besok pagi aku akan menemuinya. Aku ikut akan juga. pergi bersamamu.
Kalian tetaplah di sini saja. Lalu izinkan aku bertanya, Tuan Muda Qin yang terhormat, dengan status apa Anda menyuruhku tetap di sini? Sebagai teman mungkin. Teman, itu tidak bisa memerintahku. Bagaimana kalau menjadi kekasih? Bagaimana kalau kekasih? Sebenarnya kekasih pun tak bisa mengaturnya kecuali kau bisa membuatku lumpuh total. Qin Yao, ternyata kau bisa malu juga. Sudahlah, aku tak akan menyulitkanmu. Pergilah sendiri, aku tak akan pergi merepotkanmu. Terima kasih. Ingin pergi? Aku akan membawamu. Tuan muda, dia sudah menikah. Aku tahu. Langkah Tuan Muda Sulung sungguh hebat. Tak hanya mengusir Qin Yao dari Donghai, tapi juga menekan wanita brengsek Luosi itu, bahkan menyuap keturunan langsung keluarga Luo. Maka seluruh Donghai, bukankah akan segera jatuh ke tangan keluarga Lin? Hahaha. Kepala keluarga Ao terlalu memuji. Ini hanyalah trik kecil belaka. Tak layak untuk dibanggakan. Aduh, jangan bicara begitu. Tuan Muda Sulung, jika bukan karena Anda, apa kita bisa senang? Ah, benar. Hahaha. Ayah kakak besar, mari kita bersulang untuk Tuan Muda Sulung Lin. Ayo. Mari Tuan Muda Sulung. Silakan nikmati acaranya. Saya permisi sebentar. Baiklah. Tak ada orang luar di sini. Tak perlu bersembunyi. Waspada kunci selamat. Tuan Muda Sulung gawat sekali. Keluarga Luo dikuasai Luosi. Qin Yao sedang dalam perjalanan. Kenapa Tuan Muda Sulung panik? Kita bekerja sama, meskipun Luosi benar-benar menguasai keluarga Luo. Dia tak akan bisa apa-apa. Kau baru saja menemuiku. Qin Yao sudah tiba di Donghai, membantu Luosi mengambil alih keluarga Luo. Tuan Muda Sulung tak percaya padaku. Ini tentu saja sangat mencurigakan. Maka kerjasama di antara kita sudah tidak ada gunanya lagi. Tuan Muda Sulung pikir, seorang gadis saja bisa menghentikanku. Maka kau benar-benar meremehkanku. Meremehkan wanita. Kau akan membayar. Tuan Muda Sulung ternyata menyembunyikan ahli sehebat ini. Hanya saja tak kusangka. Keluarga Lin bangsawan mantan yang agung. Pria yang paling mendekati dewa perang. Ternyata harus berada di bawah perlindungan wanita. Ingin memancing amarahku. Membuatku serba salah. Dengan identitas dan kecerdasanmu. Seharusnya kau bisa menebak. Aku bukan orang yang mudah terpancing emosi. Lalu bagaimana Lin Xiaobai bisa mati? Diam itu karena dia sendiri yang tidak berguna. Tuan Muda Sulung, lihatlah. Bukankah kau sudah terpancing amarah? Aku datang dengan tulus untuk bekerja sama. Kalau tidak, jika aku memihak sisi lain, bukankah kau harus menyerah saja dengan patuh? Hal ini bukan hanya kau yang tidak rela. Aku juga sangat tidak rela. Hadirin sekalian, sungguh kehormatan mengundang kalian semua ke pesta terbuka seseorang bermarga Lin ini. Tapi pesta ini harus berakhir lebih awal. Ada tamu tak diundang yang sedang kemari. Yakin banyak dari kalian yang mengenalnya. Tamu tak diundang. Siapa gerangan itu? Orang yang bisa buat Tuan Muda Sulung keluarga Lin terpaksa menghentikan pesta ini. Sepertinya belum lahir ya. Apa mungkin si marga Qin itu? Kepala keluarga Ao, Anda benar sekali. Memang benar Qin Yao. Barusan informan saya memberi kabar.
Qin Yao tiba di kota Donghai kemarin, dan dengan cara kasar membantu wanita Luosi itu mengambil alih kendali keluarga Luo. Dan sekarang dia sedang dalam perjalanan. Maaf atas ketidaknyamanan hari ini. Selanjutnya, urusan antara aku dan Qin Yao. Mohon hadirin sekalian silakan pergi dulu. Bukankah dia sudah kembali ke Mingzu? Kenapa malah balik lagi ke Donghai? Si pembawa sial ini terakhir ke Donghai membunuh Tuan Muda kedua. Kali ini dia berani datang lagi. Kurang ajar, tutup mulutmu sekarang. Tuan Muda Sulung. Putraku masih kecil, belum mengerti, mohon Tuan Muda Sulung. Jangan masukkan ke dalam hati. Anggap saja dia itu seperti kentut, lepaskan saja dia. Tuan Muda Sulung. Tidak apa-apa. Lin Changlan, apa gunanya bermain licik di belakangku? Aku akan memberimu satu kesempatan. Tantang aku secara jantan. Qin Yao, beraninya kau datang ke Donghai. Kenapa tidak berani? Apa kau mau dilempar ke laut untuk umpan ikan lagi? Qin Yao, kau berani bertindak di sini. Kenapa tidak berani? Keluarga Ao kalian hanyalah kekuatan bawah tanah di Donghai. Wajar jika Departemen Perang menindak kalian. Kau pikir ini di Mingzu? Mana bisa kami membiarkanmu bersikap angkuh di sini? Angkuh? Aku tidak merasa ini angkuh. Aku punya modal untuk melindas kalian semua. Kalian semua, mundur dulu. Qin Yao, kau memang kuat. Kau punya modal untuk sombong. Tapi hari ini kau pasti akan kalah. Benarkah? Lalu aku penasaran siapa itu, yang dulu bintang paling bersinar di Departemen Perang, tapi kehilangan kepercayaan diri 2 tahun setelah aku bergabung dan keluar dari Departemen Perang. Qin Yao, katakan padaku, seseorang yang bahkan tidak berani berada di Departemen Perang di waktu yang sama denganku. Bagaimana bisa dia menjadi musuhku? Seseorang yang cahayanya tertutup olehku, yang membiarkan dirinya terpuruk selama 2 tahun, akhirnya bangkit dan mulai bersinar di dunia bisnis, tapi dihalangi oleh 2 generasi wanita keluarga Luo. Seseorang yang jalan di tempat, mana pantas dia menjadi musuhku? Kau Qin. Kau tidak perlu berteriak. Aku bisa mendengarmu dengan jelas. Apa yang kau tahu? Kau pikir kau sangat mengenalku? Aku adalah bangsawan generasi sebelumnya, Tuan Muda Sulung Lin dari keluarga Lin. Aku berbakat sejak masih kecil. Aku bekerja lebih keras dari siapapun. Aku lebih kuat dari siapapun. Aku bergabung dengan Departemen Perang di usia 22 tahun. Aku hanya butuh waktu 3 tahun untuk naik dari seorang prajurit biasa menjadi tiang utama di Donghai. Hanya dengan kekuatanku sendiri. Aku membuat Dongying dan Gaoli gemetar ketakutan. Aku sudah merencanakan semuanya. Hanya butuh waktu 3 tahun. Aku bisa meratakan 2 negeri kecil itu dan memperluas wilayah Daxia kita selangkah lagi. Tapi tepat pada tahun itu, kau juga bergabung dengan Departemen Perang. Awalnya itu bukan masalah bagiku. Tapi kau terlalu bersinar. Hanya dalam waktu 1 tahun, kau memimpin pasukan Longxiang, menaklukkan kekuatan wilayah barat, aliansi kekuatan besar yang melawan negara Daxia. Itu belum cukup. Kau membentuk tim operasi khusus terkuat negara Daxia, Longhan, sebuah tim yang hanya berisi 10 orang. Tim yang membuat musuh gemetar ketakutan. Tim yang memiliki Longying dan ahli seperti Mo Tianji. Menjaga niat awal, aku bersumpah hari ini. Menjaga niat awal, kami bersumpah hari ini, aku akan setia pada tugas. Tak peduli kehormatan atau hinaan, aku tak akan takut berkorban, hidup dan mati di sini. Aku adalah pedang dalam kegelapan, adalah cahaya di saat fajar. Ku persembahkan hidup dan kehormatan pada Longhun, hari ini begini dan selamanya begitu, tak menyesal seumur hidup di Daxia. Dengan darahku kujalankan sumpah Longhun. Jangan tertawa saat mendengarnya. Tahukah engkau, dulu aku juga menyamar. Ikut seleksi Departemen Perang Daxia itu.
tapi aku tersingkir. Qin Yao, tahukah engkau, dulu aku sangat memujamu dan mencoba untuk mengikutimu, tapi aku gagal. Namun engkau, saat kami masih memegang prinsip siapapun yang mengusik Daxia, jauh pun dikejar. Kau sudah mengucapkan kata-kata sombong yang melegenda itu. Jangankan menyentuh rakyat Daxia, bahkan jika menyentuh seekor anjing milik Daxia, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Tahukah kau, saat pertama kali aku mendengar kalimat itu, betapa bergejolaknya hatiku saat itu. Qin dari raja terdahulu, Yao dari hormat leluhur. Kau sungguh layak menyandang nama itu. Tapi bagaimana dengan aku? Aku adalah Lin Changlan. Aku adalah harapan bagi keluarga Lin. Keluarga Lin kami dulunya adalah bangsawan. Jika ingin keluarga Lin kembali menjadi bangsawan, aku harus menjadi dewa perang. Tapi kenapa kau yang bukan seorang bangsawan malah bisa menjadi dewa perang? Aku tidak rela. Kau, seseorang yang bukan dari bangsawan, bisa menjadi dewa perang. Aku tidak rela. Tapi apa gunanya rasa tidak relaku ini? Kau tahu apa kata Departemen Perang dulu? Mereka bilang jika aku Lin Changlan adalah bintang paling terang di Departemen Perang, maka kaulah rembulan yang agung. Cahaya bintang dan kunang-kunang takkan bisa menandingi terangnya rembulan. Aku telah kalah. Kalah dengan sangat telak. Semua sorotan lampu tertuju padamu. Semua sumber daya juga diberikan padamu. Aku seperti sisa pasukan yang kalah. Bertahan di sisa-sisa terakhir. Kalah telak bagai gunung runtuh. Qin Yao, karena dirimu, keluarga Lin tak bisa kembali ke bangsawan. Sisa pasukan. Bukan sekadar sisa pasukan. Ada bagian selanjutnya. Yang kalah tak takut mati. Masa depan sekokoh gunung. Lin Changlan. Bukan aku yang merenggut segalanya darimu, melainkan dirimu sendiri. Kau sendiri yang menjerumuskanmu ke jurang. Kau sendiri yang mendorong dirimu ke jurang. Menjadi hancur hanya karena aku melampauimu. 3 juta orang di Departemen Perang Daxia aku lampaui. Bukan hanya kau saja. Apakah Zhao Yuntian menjadi hancur? Apakah Chen Ping menjadi bejat? Masih ada begitu banyak prajurit. Siapa di antara mereka yang kehilangan keyakinan? Bukankah mereka semua menguasai wilayah dan menjadi tiang utama bagi Daxia? Tapi apapun alasannya, ini bukan alasan bagimu menyerang keluargaku. Apa yang kau tahu? Kau hanyalah seorang anak liar yang diadopsi. Bagaimana kau bisa mengerti perasaanku? Qin Yao, tahukah kau, keluarga Lin sudah generasi ke-11 tanpa dewa perang. Diasingkan dari bangsawan sejak zaman kakek. Tahukah kau jika bangsawan lebih dari generasi ke-10 tanpa adanya seorang dewa perang, tidak bisa lagi menikmati dukungan sumber daya? Tentu saja, kau hanyalah seorang orang luar saja. Mana mungkin tahu rahasia bangsawan kami? Bangsawan. Keluarga Qin tidak sama dengan keluarga Lin kalian. Keluarga Qin menjadi anggota bangsawan, bukan karena warisan leluhur, tapi hasil duel murni keluarga Qin. Tak ada pengecut di keluarga Qin. Ada perang, ku kembali. Meski ayah angkatku Qin Zongheng sudah pensiun, tapi hatinya tetap di Departemen Perang, dan juga demi negara. Menikmati fokus sumber daya. Aku dibesarkan olehnya sendiri. Tak pernah menikmati fokus sumber daya. Aku tidak menyalahkannya. Sebaliknya, aku bangga memiliki ayah sepertinya. Tapi, aku tidak rela. Qin Yao, aku juga tidak rela. Itu kau. Itu kau. Ya,
Ini aku. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau? Tianji, kita saudara yang tumbuh bersama. Kenapa tidak boleh aku? Kau datang untuk menghentikanku? Tidak. Wu Qingyun pantas mendapatkannya. Aku datang hanya untuk menjadi saksi. Pembunuh pertama Donghai, Kaisar Yan Xiaoyan, memberi hormat pada guru. Gadis suci puncak Baitu wilayah barat Ouyang Jing menghadap penyelamat. Orang terkaya Dongzhou Shenwansan memberi hormat pada Tuan Muda Qin. Kenapa kalian semua datang? Aku dan Nona Longying. Hanyalah teman masa kecil Qin Yao saja. Tuan muda tertua keluarga Lin besok di kediaman, menyambut kedatangan Tuan Muda Qin seorang diri. Benar. Lin Changlan sudah menjadi seperti ini. Kenapa tidak bisa itu kau? Qin Yao, memang benar. Kita adalah saudara baik saat kecil. Saat itu hubungan kita sangat erat. Tapi bagaimanapun aku orang keluargamu. Orang keluargamu. Benar. Kau memang orang keluargamu. Keluargamu juga kaum bangsawan. Ya, keluargamu memang bangsawan. Tapi sudah generasi ke-9 tanpa dewa perang. Tianji, apa kau juga merasa bahwa aku merebut semua yang seharusnya milikmu? Bukan cuma aku dan Tuan Muda Sulung Lin yang kau rampas. Wu Qingyun dan yang lainnya juga termasuk di sana. Wu Qingyun. Tianji, bukankah kita sangat membencinya saat kecil? Tianji, kenapa kali ini kau memimpin untuk memukul Wu Qingyun? Siapa suruh bocah itu sok jadi putra mahkota, bahkan menyuruhku tunduk padanya. Dia pantas dipukul. Mu Tianji, kau si licik kecil. Begitu jahat kau takkan punya pacar nanti. Jika tak ada pacar, aku minta kakek Long. Kakek Long pasti akan menikahimu denganku. Mu Tianji sialan, Mu Tianji bau. Panggil aku kakak besar mulai sekarang. Tuan muda kau itu bukan apa-apa. Aku tidak mau dengar. Ya, kita memang sangat membencinya saat kecil. Tapi sekarang kita bukan anak-anak lagi. Ya, kita memang sangat menyebalkan saat kecil. Tapi sekarang kita bukan anak-anak lagi. Tapi mimpimu dulu adalah menjadi sekretaris atasan tua. Itu hanyalah angan-angan masa kecilku saja. Longying, apa cita-citamu saat sudah dewasa nanti? Saat aku dewasa, aku ingin jadi dewa perang seperti kakek. Menjaga wilayah kedaulatan Daxia. Melindungi negara. Bagaimana dengan kalian? Qin Yao, kamu bicara duluan. Aku ingin jadi pahlawan seluruh Daxia. Biar dunia rasakan kejayaan Daxia berabad-abad lalu. Itu cita-cita yang sangat mulia. Aku ingin jadi sekretaris kakek Long. Jadi saat kakek Long pensiun dan Long Ying menggantikannya, aku bisa terus bersama Long Ying. Jadi, semuanya tidak bisa kembali lagi ya? Tidak bisa kembali. Lihatlah situasinya sekarang. Sekarang 3 lawan 1. Sebaiknya kamu menyerah saja. Siapa bilang 3 lawan 1? Kami juga 3 orang. Sekarang 3 lawan 1. Kamu harus menyerah saja. Siapa bilang 3 lawan 1? Kami juga 3 orang. Kenapa kalian datang ke sini? Apa kamu mengkhawatirkanku? Ini berbahaya. Cepatlah pergi. Menyuruhku pergi? Berarti kamu mengkhawatirkanku? Sahabat terbaikku mengkhianatiku. Kali ini aku pun sulit selamat. Tak bisa menjamin keselamatanmu. Pergi. Tak apa, tenang saja. Di saat kritis aku tak akan jadi beban bagimu. Qin Yao, lawanmu adalah aku. Lengah saat melawanku. Bisa merenggut nyawamu. Long Ying, lindungi Lu Osi dengan baik. Berhenti.
Qin Yao. Aku beri kau dua pilihan. Satu, kau lanjut bertarung, dan aku bunuh Nona Luo dulu. Dua, kau jadi sanderanya, biar mereka berdua pergi. Mo Tianji, kau sudah gila. Padahal kita sedang di atas angin. Kau malah membunuh wanita ini. 3-2. Kita pasti menang bagaimanapun juga. Tuan Muda Sulung Lin, aku tidak gila. Jika aku membunuh Nona Luo sekarang juga, Qin Yao takkan punya beban lagi. Maka kita bertiga akan mati di sini. Aku dan Qin Yao teman sejak kecil. Aku sangat tahu cara liciknya. Kau memang sangat mengenalku. Baik, aku setuju bertukar. Long Ying, bawa Luosi pergi. Tinggalkan Dong Hai. Jangan pernah kembali. Pergilah sejauh mungkin. Nyawaku yang mereka inginkan. Kematianku akan mengakhiri semua. Aku tidak mau pergi. Karena ajalku sudah dekat. Biarkan aku mati dengan tenang. Apalagi yang ingin kau pahami? Kalian melawanku seperti ini. Bukan hanya karena aku menutupi cahaya kalian, kan? Setidaknya begitulah pikirku mengenai Tuan Muda Sulung Lin. Aku tidak begitu yakin. Qin Yao, kau terlalu bersinar. Sampai-sampai bukan hanya Mobei dan wilayah barat yang kau tekan. Dong Hai atau perbatasan selatan? Perbatasan selatan. Sebenarnya Dongying dan Gaoli sudah kutaklukkan 9 tahun yang lalu. Sekarang mereka hanya berani menggertak saja. Begitu ada tanda-tanda kita akan mengerahkan pasukan, mereka akan segera datang meminta maaf mengenai perbatasan selatan. Kau ingat 2 tahun saat aku terpuruk? Lanjutkan, seharusnya aku akan terus terpuruk sampai mereka menemukanku. Tuan Muda Sulung, ada orang dari perbatasan selatan mencarimu. Hei, tunggu. Kau bilang orang dari mana? Mereka mengaku berasal dari perbatasan selatan. Tunggu. Kamu bilang dari mana? Mereka mengaku berasal dari perbatasan selatan. Biarkan mereka masuk. Baik. Halo Tuan Muda Sulung Lin, saya utusan dari perbatasan selatan. Minum alkohol hanya mematikan rasa, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya rasa Anda butuh penebusan. Siapa engkau? Pelayan Anda seharusnya sudah menjelaskan bahwa saya utusan dari perbatasan selatan. Tidak tertarik. Jika tidak datang untuk minum bersamaku, silakan pergi saja. Tuan Muda Sulung Lin, Anda berkorban banyak bagi Daxia. Kini berakhir begini demi satu orang. Aku bisa merasakan kebencian di hatimu. Rasa tidak puas yang sangat mendalam. Oh. Apa yang ingin kau katakan? Bekerja samalah dengan perbatasan selatan kami, dan Anda akan mendapatkan penebusan. Tidak mungkin. Kau akan setuju, karena sekarang kau sangat menderita. Kau terlalu banyak berharap. Aku takkan pernah mengkhianati negaraku. Tidak. Kau salah paham. Kami perbatasan selatan tak memintamu berkhianat. Kita hanya bekerja sama saja. Benarkah? Benar, Tuan Muda Sulung Lin. Kami menginginkan dunia yang damai. Lalu katakan bagaimana cara kerjasamanya. Langkah pertama, Tuan Muda Sulung Lin, aku ingin kau bangkit kembali dulu, memulihkan ekonomi seluruh kota Dong Hai. Sedangkan langkah kedua adalah membina orang kita sendiri di petinggi departemen umum, agar di saat yang genting bisa membantuku menghindari risiko. Atau bahkan melangkah lebih jauh, jadi itulah alasan departemen perang tak berani menyentuhmu. Benar. Ada orang kita di departemen umum. Menteri Departemen Perang Wu Liang sebenarnya diperkenalkan oleh utusan perbatasan selatan. Aku juga melalui Menteri Wu baru punya kesempatan memanfaatkan cucunya.
Katakanlah Tuan Muda Sulung Lin, kau sungguh tidak adil ya. Aku sudah lama bekerja sama denganmu, tapi kau tak pernah memberitahuku ini. Sedangkan Qin Yao baru saja jadi tahananmu. Kau sudah menceritakan semuanya. Tuanmu jangan marah. Hanya saja waktu itu, aku tidak yakin kau benar-benar ingin bekerja sama. Atau mata-mata kiriman Qin Yao. Ah, tidak apa-apa. Hal itu sudah berlalu. Ngomong-ngomong, mata-mata utusan perbatasan selatan di Departemen Umum? Apakah itu Menteri Sun Changfu? Benar sekali. Hahaha, sudah ku bilang tempo hari. Menteri Sun terburu-buru mencari Raja Naga Tua di Departemen Perang kami. Bersikeras memerintah bahwa Qin Yao berkhianat. Aku bilang, mana mungkin jika Qin Yao berkhianat? Mana mungkin aku tidak tahu? Lagi pula jika Raja Naga Tua berkhianat, aku percaya. Tapi Qin Yao berkhianat itu sangat mustahil. Jadi setelah kalian menghabisiku, bagaimana rencana kalian membagi hasilnya? Kau tidak perlu mencemaskan hal itu. Saudara Qin, kau sedang mencoba mengadu domba kami. Mo Tianji, apa maksudmu? Tuan Muda Sulung Lin sudah kukatakan padamu. Aku dan Qin Yao tumbuh besar bersama. Kami sangat mengenal satu sama lain. Kalian bilang, mungkinkah suatu saat nanti terjadi sesuatu? Jika kita 3 orang merasa tidak adil, harus melakukan sebuah sandiwara. Mari kita tentukan sandi rahasia bersama. Sandi rahasia itu ide yang bagus. Tuan muda kita berdua tidak butuh sandi. Biarkan Mo Tianji si licik kecil yang menentukannya. Dia tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Nanti pasti dia yang akan ditindas. Baiklah, aku tentukan sendiri sandinya. Qin Yao. Aku. Long Ying. Itu hanyalah angan-angan masa kecilku saja. Mo Tianji, kau sudah menjebakku sejak awal. Kau baru menyadarinya sekarang. Aku dan Qin Yao sudah menyepakati sandi. Semua yang terjadi setelahnya hanyalah untuk memancingmu masuk perangkap. Hanya sandiwara belaka. Sejak kapan kau mulai mencurigai aku? Seharusnya sejak insiden Wu Qingyun. Tian Yu Huang, keluarga Lin Donghai. Qin Yao, kau tahu, keluarga Lin ini adalah bangsawan lama? Kali ini, Departemen Perang tidak bisa membantumu secara terbuka. Kali ini, lagi-lagi, keluarga Lin. Kali ini, keluarga Lin lagi. Baik, serahkan padaku. Ini yang kau mau? Topeng khusus? Tak terdeteksi alat apapun, ini bisa merekam suara. Tianji, keluarga Luo dalam bahaya. Aku sedang dalam perjalanan. Wu Qingyun si bodoh itu hanya bisa merusak segalanya. Apapun yang dia lakukan, aku bisa temukan jejaknya. Tentu bukan salahnya kalau dia tolol. Hanya saja, aku tidak menyukainya. Jadi sebelum dia melakukan apapun, aku sudah waspada duluan. Awalnya kupikir, bekerja sama dengan anak manja takkan buat orang curiga. Sayang nasibmu sedang buruk. Bertemu Mo Tianji dengan siasat cerdiknya. Atasan tua membesarkannya sebagai ahli waris. Dia melepas jabatan kepala Departemen Perang hanya demi berebut gelar bangsawan denganmu. Lin Changlan, kali ini kau masuk dan takkan bisa keluar lagi. Bersekongkol dengan kekuatan luar, mencelakai pejabat Departemen Perang, membahayakan pejabat Departemen Umum, menyiksa saudara sendiri. Ditambah lagi kekerasan ilegal. Kau benar-benar sudah tamat sekarang. Bawa dia. Siap. Qin Yao,
dengarkan perintah. Siap. Kini kau diangkat jadi Panglima tertinggi pasukan Longxiang dan Kapten Tim Longhun. Kini kau diangkat jadi Panglima tertinggi pasukan Longxiang dan Kapten Tim Longhun. Qin Yao menerima perintah. Takkan kecewakan tugas ini. Lindungi Daxia kita demi kedamaian negeri. Long Ying, dengar perintah. Siap. Kini kau diangkat jadi Dewi Perang Bintang 9 Huaxia yang baru. Long Ying menerima perintah. Takkan kecewakan tugas ini. Lindungi Daxia kita demi kedamaian negeri. Tuan Muda akhirnya kembali jabatan. Tugas wakil Kapten Longhun ini akhirnya selesai dan aku bisa santai. Long Ying, kau sekarang Dewi Perang Bintang 9 Daxia pertama. Jaga ucapan dan sikapmu. Jika bukan karena Tuan Muda sudah bertekad, posisi Dewa Perang Bintang 9 pasti milikmu. Tapi ada seseorang yang merasa sangat kesal di hatinya. Apa katamu? Apa aku sesempit itu di matamu? Jangan terlalu percaya diri. Kapan aku bilang itu kamu? Lagi pula bukankah seseorang bilang sendiri, Qin Yao, aku juga merasa tidak rela. Nona besar Long, itu hanya sandiwara belaka. Kenapa kamu menganggapnya serius? Tuan Muda Qin, beberapa hari tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Nona Luo, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Tuan Muda Qin, menyukaimu adalah urusan kepala keluarga Luo Donghai. Aku tidak akan membiarkan siapapun ikut campur, termasuk dirimu sendiri. Aduh, dicampakkan lagi. Entah bagaimana perasaan kepala keluarga Luo ini pada saat ini. Tuan mudamu, apa tidak ada yang mengingatkanmu? Karena sikapmu yang menyebalkan inilah, kamu tidak bisa mendapatkan nona besar Long kami. Bagaimana bisa mereka berdua jadi akrab? Papa,